Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabar? Nah, ya kemarin di gelombang ke-1 itu sudah banyak yang ikut UTBK. Ya, gelombang satu dan gelombang kedua hari ini. Eh, Hari ini saya akan ngebahas tentang penalaran matematik. Nah, tapi adik-adik, ini permintaannya banyak banget nih. Katanya dari kalian pengen ngelihat nih soal-soal UTBK gelombang satu dan gelombang kedua. Ya, ini soalnya sudah berseliweran dari di sosial media. Jadi nanti setiap tiga soal mungkin atau setiap satu teks saya akan selingi ya dengan soal-soal UTBK. Oke, jadi siapkan adik-adik. Mungkin agak sedikit lama nih hari ini. Jadi kita akan ngebahas ya mudah-mudahan sih soalnya setipe gitu ya. Jadi kita mikirnya cepet nanti. Oke, kita mulai ya. Nah, katanya, kata yang udah tuh di gelombang ke-1 soal-soal UTBK tenang untuk penalaran matematik, teksnya itu pendek-pendek ada deh. Tapi ngitungnya lumayan katanya, ngali-ngaliinnya, jelimet ya. Terus yang paling banyak ada tabel-tabel ada deh ya, seperti soal kita sekarang, tabel-tabel, ada diagram. Nah, itu ada deh udah biasa deh. Saya udah masukin YouTube semua, pokoknya yang ada tabel, ada diagram, itu cara ngejawabnya persen-persen itu pasti pada bisa ya. Nah, ini nomor satu, kita baca dulu. Jadi bacanya jangan setengah-setengah, Dede harus benar-benar ngerti ya. Oke, kita mulai baca. Oh ya, satu lagi pesan saya, Dede. Jangan sampai adik-adik berpikir ya, adik-adik ngerjakan semua soal. Jadi 20 soal, 20 soal itu cukup 10 soal yang adik-adik benar-benar fokus ya. Oke, kita mulai yang pertama. Diketahui ilustrasi suatu denah rumah yang berada di atas tanah berapa nih sebentar. Berbentuk persegi. Jadi di sini ada kata-kata persegi. Jelas ya, Dede, kalau persegi panjang dan lebarnya sama. Nah, kemudian di bacaan di bawahnya katanya jika luas tanah itu totalnya 144. Karena dia apa namanya? Persegi, berarti pasti dong sisi ini sama dengan sisi ini ya. Berarti ini 12 meter, ini juga 12 meter. Jelas ya, Dede? Oke, terus diterusin. Nah, ini terdiri dari kamar tidur dan seterusnya. Oke. Yang nomor satu, adik-adik kemarin jawabannya apa? B, setuju nggak? Ya, jika perbandingan luas kamar tidur utama dan dua kamar tidur anak adalah 2 banding 3, hati-hati nih, dua kamar tidur anak. Dan luas satu kamar tidur anak adalah 12,5% dari total keseluruhan. Maka berapakah luas kamar tidur utama? Oke, saya ambil dua persamaan adik-adik. Luas kamar tidur utama, gimana ya? Kamar tidur utama atau langsung aja gini, eh, kamar tidur utama banding kamar tidur anak, tapi dua ya di sini ya, dua kamar tidur anak katanya sama dengan 2 banding 3. Berarti adik-adik kali silang, kamar tidur utama luasnya berarti kali silang 4/3 dari kamar tidur anak. Oke, ini persamaan satu. Persamaan kedua, katanya kamar tidur anak, berarti tidur anak itu sama dengan 12,5% per 100 dari total keseluruhan. Nah, total keseluruhannya katanya tadi adalah 144 meter ya. Berarti hasilnya sama dengan ya, nanti kamar tidur anak dapat nih, masukin deh ke sini, selesai ya. Oke, ini persamaan yang kedua. Atau kita mau hitung dulu atau langsung aja bersih ke sini. Karena pertanyaannya adalah luas kamar tidur utama. Ya udahlah, langsung aja ya masukin ke sini ya. Jadi kamar tidur utama itu sama dengan 4/3 kamar tidur anak. Kamar tidur anaknya adalah 12,5%. Berarti ini 125 per 1000 aja lah ya. Per 1000 gitu dikali 144. Nah, saya ambil kayak gini. Ini 144 pasti bisa dibagi 3 ya. Kita hitung nih, 144 dibagi 3. 4 kali 3 12, 4 24, di sini 8 ya. Berarti di sini 48. Terus yang ini dengan yang ini berapa, Dedek? 250. Yang ini dengan yang ini berapa? 2 ya. Berarti hasilnya 48 dibagi 2. Iya, jawabannya 24. Gampang ya? Nah, Dede harus tahan, katanya ngitungnya lebih jelimet dari ini. Jadi adik-adik harus bisa nih ngali-ngaliin cepat, tenang gitu ya, dan seterusnya. Ya oke, jadi setiap habis satu bacaan saya bahas beberapa soal UTBK ya. Tunggu dulu. Oke, kita next ke soal selanjutnya.
Ya, berjarak setengah meter dari setiap sisi rumah kecuali bagian carport dan taman akan diberi benteng ada deh setinggi 3 meter yang dibangun dari bata. Jika biaya pembangunan bata 30.000 per meter persegi, maka total biaya yang dibutuhkan. Berarti kita lihat dulu gambarnya, ada deh. Nah, ini gambarnya. Saya copy aja. Oke. Nah, setiap setengah meter dari sisi rumah itu akan dipagari benteng. Nah, ini saya misalkan aja pagarnya kayak gini ada deh. Nah, sini kecuali apa tadi katanya? Carport dengan taman. Nah, itu tidak dibenteng, berarti yang ini dibenteng sampai sini ya. Ya ini sebenarnya soalnya ambigu ya. Kalau saya ngambil sampai sini atau sampai sini karena carportnya nggak dibenteng, tapi kita nggak tahu ukuran carport berapa. Jadi kita berpikirnya positif aja, Dede. Terusin aja ke sini, ya. Oke, terus yang ini juga terusin aja ke sini. Nah, nambah berapa? Iya, nambah setengah meter. Berarti dari sini ke sini katanya dari setiap sisi rumah setengah meter, setengah meter. Berarti panjang dari sini ke sini jadinya 12 tambah setengah ya. Berarti 13 meter. Itu bentengnya. Terus dari sini ke sini tadi berapa? 12. Nah, berarti dari sini ke sini setengah ada deh. Berarti total dari sini ke sini berapa? 12 setengah. Berarti ini juga 12 setengah. Nah, kemudian tinggi si benteng ini katanya adalah 3 meter. Ada deh kebayang? Jadi ini yang 12 setengah, 13, 12 setengah ini tingginya nih. Nah, ini tinggi tinggi siapa namanya? Nah, rumahnya tuh kayak gini lah. Tingginya itu 3 meter. Berarti luas ini berapa? Luasnya berarti panjang kali lebar. Berarti 12 setengah kali 3. Yang ini 12 setengah kali 3. Yang ini 13 kali 3. Itu luas bentengnya. Jadi boleh saya tulis gini ya, Dede. Luas benteng iya itu sama dengan 12 setengah ditambah 12 setengah ditambah berapa? 13 dikali tingginya. Nah, tingginya tembok itu adalah 3 ya. Berarti ini kalau adik-adik hitung 25 ditambah 13 berapa? 38 ya. 25 tambah 25 tambah 13 38 dikali 3 24 9 10 11 114 meter persegi. Nah, berarti biayanya, biaya pembentengan berapa? Katanya 1 meter persegi 30.000. Berarti 114 dikali 30.000. Ya, berarti hasilnya kita hitung nih 114 dikali 3 12 343 ya 342.000. Wah, gini ya, ribu atau 3.420.000. Ya, betul ya. Jawabannya yang B. Sip, silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Iya, nah ini gelombang ke satu katanya ini ramai adik-adik soal UTBK gelombang satu ya tahun ini tahun 2023. Ya mudah-mudahan tipe soalnya kayak gini ya adik-adik. Katanya minyak A 2 hari dikirimnya 10 liter. Selama 4 hari minyak B 15 liter. Minyak C X hari 20 liter. Nah, ini sebenarnya nggak jelas ya minyaknya minyak apa, tapi kita ambil berpikir positif. Ini pola bilangan Adek. Di sini lihat liternya 10 ke 15 nambah 5 nambah 5. Ini nambah 2 berarti ini juga nambah 2 ya. Maka bisa disimpulkan ini adalah 6 hari. Kebayang ya Adek? Nah, jika dari 3 minyak itu berturut-turut dikirim pada tanggal 8 April, berarti 8 April 2 harinya 10 liter, si minyak B 15 liter, berturut-turut, nggak sekaligus, ada deh berturut-turut. Berturut-turut. Berarti ini selama berapa hari? Kalau dijumlahin, berarti berapa hari nih? Iya, 12 hari. Jadi kalau dijumlahin 12 hari, dia dapatnya berapa liter, Adek? Tinggal dijumlahin. Iya, 45 liter dalam 12 hari. Nah, pertanyaannya adalah maka dalam 120 hari akan dikirim berapa liter? Nah, supaya jadi 120 berarti semua ruas dikali berapa, Dede? Iya, kali 10 bener. Berarti 120 hari itu akan dapat iya 450 liter. Nah, itu soal UTBK 2023 tadi, ada ya. Nah, berseliweran lagi soal kayak gini. Ada sahabat A, B, C ngumpulin uang untuk D yang sedang sakit.
Iuran A tambah B 85.000, B tambah C 60.000, A tambah C 75.000. Pertanyaannya berapa jumlah iuran ketiganya? Berarti ketiganya itu A tambah B tambah C. Nah, adik-adik boleh eliminasi, yang ini kurangin, nanti dapat B-nya. B-nya habis, nanti dapat A kurangin C, A kurangin C, eliminasi lagi dengan ini, nanti dapat masing-masing berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Nah, tapi soal ini istimewa, adik-adik, pertanyaannya A tambah B tambah C. Jadi kalau adik-adik lihat, ini kalau dijumlahin langsung, jadi ada berapa A nih? Ada 2A, ada berapa B nih? Ada 2B, ada berapa C nih? Ada 2C. Jumlahin aja semua ini. Ya, kita jumlahin ini dengan ini dulu, 5.000-nya transferin aja dulu ke sini jadi 80, 80 tambah 80, 160 tambah 60, 220.000. Nah, supaya jadi A tambah B tambah C, maka semuanya ini dibagi berapa, Dedek? Pinter, dibagi 2. Jadi jawabannya adalah 110.000. Ya, itu yang berseliweran juga soalnya. Gampang ya? Ya, ini soal seliweran yang ketiga, Adek. Ibu membuat bakso dengan perbandingan 8 bagian katanya tepung, 3 bagian bumbu, 9 bagian daging. Jika ibu menggunakan 2 kg tepung, 2 kilo tepung, maka berapakah bumbu dengan daging? Berapa kilo yang dibutuhin? Nah, ini perbandingan lurus ya, Adek. Jadi katanya awalnya untuk tepung 8 bagian, 8 bagian itu setara dengan berapa, Adek? 8 bagian itu setara dengan 2 kilo. 2 kilo ini tepung. Berarti kalau 3 bagian bumbu, nah 3 bagian kita bandingin, berarti ini X kilo, bener? Ya udah deh, kita coret ini dengan ini 4, berarti kali silang, iya 4X sama dengan 3, berarti X-nya adalah 3/4. 3/4-nya berapa, Dedek? 0,75 kilo. Apa X-nya tadi? X-nya adalah bumbu. Nah, ini bumbunya 0,75, 0,75 ini kepotong, Dedek. Saya nggak tahu jawabannya yang mana. Mudah-mudahan ada di situ jawabannya, ya. Kemudian satu lagi untuk daging, Dedek. Ya, sama kayak tadi. 8 bagian tepung sama dengan 2 kilo. Berarti 9 bagian daging berapa kilo? Pasti lebih dari 2 kilo dong, benar? Tapi berapa ya lebihnya? Ini dulu dibagi ini ada 8 bagi 2, 4 kali silang. Berarti 4X sama dengan 9. Jadi X-nya adalah 9 dibagi 4. 9 bagi 4, 2, 1/4. Seperempatnya berapa? 0,25. Jadi 2,25. Ya, jadi jawabannya adalah yang ini. Sip, ini mah perbandingan biasa, Dedek. Kalau 8 bagian 2 kilo, kalau 3 bagian berapa kilo gitu ya. Kalau 8 bagian 2 kilo, kalau 9 bagian berapa kilo, itu yang ditanyain. Sip. Silakan kalau ada pertanyaan, ada deh. Oke, kita ke penalaran matematik lagi ya. Nanti diselingin ya pokoknya dengan soal-soal UTBK. Nah, dalam suatu kelas katanya ada 20 murid. Perbandingan banyak murid laki-laki dengan perempuan, berarti laki-laki banding perempuan katanya sama dengan 3/2. Berarti kalau saya kali silang, laki-laki itu sama dengan kaliin, iya 3/2 dikali perempuan. Sip ya, ini persamaan satu nih. Persamaan yang kedua, rata-rata nilai ujian di kelas tersebut adalah 78. 2 minggu kemudian gurunya mengadakan ujian kedua dan rata-ratanya meningkat 6 poin dari ujian sebelumnya. Padahal katanya diketahui 10 murid mendapat nilai yang sama pada kedua ujian. Jadi dia nggak berubah yang 10 murid. 10 murid lainnya yang berubah. Nah, ningkatnya berapa poin? Berapa poin ada deh? Iya, di sini 12 poin langsung. Ini nalar aja langsung dapat ya. Jadi ceritanya gini nih. Ada berapa orang? Ada 20 orang. Sebutlah namanya si A1, A2, terus nilainya sampai A10. Diterusin lagi di sini B1, B2 sampai B10 lagi ya. Kan ini ceritanya teh ada 20 orang. Nah, 10 orang di sini, 10 orang di sini. Dibagi dengan berapa? 20. Dibagi dengan 20, rata-ratanya katanya 78. Nah, terus adik-adik di remedial, anggap aja 10 orang yang ini nilainya tetap adik-adik ya. Berarti sini nambah berapa supaya si poin ini nambah berapa tadi? Rata-ratanya nambah 6 poin. Kalau nambah 6 poin, gini adik-adik. Kalau rata-ratanya nambah 6, artinya apa? Semua data seharusnya nambahnya 6. Jadi si A nambah 6 ulangannya. Yang ini juga nambah 6. Terus sampai nambah 6, ini juga nambah 6, ini semuanya nambah 6.
Tapi gara-gara ini tetap katanya, berarti ini dicoret. Artinya apa? 6 yang ada di sini saya pindahin ke sini. Benar? Jadi ini nambah berapa, Dedek? Pinter. Nambah 12 semua. Ya, jadi yang lainnya pada ujian kedua perubahan rata-rata 10 murid yang lainnya berarti nambah nambah 12 poin. Jelas Adik-adik? Kebayang nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi gini Adik-adik ya, kalau misalkan Adik-adik ulangan nih, ulangan pertama nilainya 6, ulangan kedua nilainya 8, berarti rata-ratanya berapa nih? 14 bagi 2, 7 ya. Nah, kemudian si gurunya pengennya di atas KKM. KKM-nya misalkan 8. Berarti ini harus ditambah satu ya, rata-ratanya nambah satu. Artinya apa? Si ini harus nambah satu, Adik-adik. Jadi 7. Ini juga harus nambah satu. Jadi 9 tuh. Kalau dibagi 2 jadi berapa? 9 tambah 7, 16 bagi 2 tuh. Rata-ratanya jadi nambah satu. Jadi kalau rata-rata nambah satu, maka semua data harus nambah satu juga gitu. Nah, si ini rata-ratanya nambah 6. Artinya apa? Semua anak itu seharusnya idealnya nambah sama, nambah 6 semua. Kan rata ya, nambah 6. Nah, tapi karena di soal ini ada 10 murid yang nilainya sama, berarti si 6 ini nggak ada, si ini nggak ada. Nggak, supaya seimbang, berarti 6 ini saya pindahin ke sini, yang ini pindahin ke sini. Berarti masing-masing anak yang berubah di sini nambah berapa, Adik-adik? Nambah 12 poin. Ya, itu nalarnya kayak gitu, Adik-adik. Sip? Sip nggak nih? Ngerti nggak? Oke, kita next ke soal selanjutnya. Masih bacaan yang tadi ya. Jika diketahui setengah dari banyak murid yang mendapat nilai yang sama pada kedua ujian adalah laki-laki. Tadi teh di bacaan ada berapa ujian yang nilainya sama, ada deh 10 murid ya. Setengahnya teh katanya adalah laki-laki katanya. Jika diketahui setengah, berarti setengah dari 10 sama dengan 5. Nah, 5 itu laki-laki. Artinya laki-laki nilainya tetap. Nilainya tetap katanya. Si laki-laki nilainya tetap. Berarti total laki-lakinya ada berapa? Kita belum hitung ya, ada deh ya. Mana ya? Oh iya, belum dihitung nih tadi. Terdapat 20 murid. Waduh, ini nih saya copy aja. Laki-laki banding perempuan segini. Terdapat 20 murid. Terdapat 20 murid. Ya, di bacaan terdapat 20 murid. Tadi laki-laki banding perempuan 3/2. Berarti kalau dikali silang laki-laki 3/2 perempuan. Sip ya. Terus laki-laki ditambah perempuan ada 20 murid. Gitu ya. Oke, saya masukin ke sini ada deh laki-lakinya saya ganti sama 3/2 perempuan. Berarti di sini 3/2 perempuan ditambah perempuan sama dengan 20 ya. 3/2 tambah 2/2 ya 5/2 perempuan sama dengan 20. Kiri kanan saya bagi 5 nih, berarti di sini 4. Oh, berarti perempuannya ada berapa banyak? Ada deh 8 orang. Berarti laki-lakinya ada berapa? Jumlahnya 20, berarti 12 orang. Oh, berarti nilainya tetap, laki-laki nilainya tetap, berarti yang berubah berapa orang? Iya, berapa? 7 ya? Tapi nggak ditanya itu. Banyak murid perempuan yang tidak mendapatkan nilai yang sama pada ujian kedua tersebut. Berarti tadi ada berapa yang sama? 5. Berarti 10 yang sama. Berarti pasti 5-nya adalah perempuan ya, yang nilainya juga tetap. Tapi pertanyaannya apa? Perempuan yang tidak mendapat nilai yang sama. Nah, ini nilai yang sama ada deh. Perempuannya tadi ada berapa orang? 8. 5 perempuan nilainya tetap, kan ada 10 yang nilainya tetap. Jelas? Berarti yang berubah adalah 3 orang perempuan. Jelas Adik-adik? Silakan. Dibaca lagi. Setengah dari murid yang mendapat nilai yang sama. Tadi nilai yang sama ada berapa? Ada 10 orang kan. Nah, setengahnya teh katanya adalah laki-laki. Berarti setengah dari 10 5. Oh, 5 laki-laki. Ya pasti sisanya perempuan. Kan ada 10 yang nilainya tetap ya. 5 perempuan. Padahal perempuannya tadi ada berapa orang? 8. Berarti yang berubah berapa orang? 3 orang yang berubah gitu. Udah pasti ada deh. Sip. Oke. Mazia. Oh ya, Mazia. Sip. Nah, ini katanya UTBK-nya soal tentang eksponennya. Jadi ini muncul di soal penalaran kuantitatif. Ada pengetahuan kuantitatif.
8 pangkat sama dengan sepertiga 2. Maka 2 pangkat berapa? Nah, adik-adik lihat bilangan pokoknya. Di sini ada angka 8, di sini ada 32, adik-adik bisa dijadiin berapa semua? Dijadiin 2 pangkat semua. Sip, 8 T 2 pangkat berapa, adik-adik? 2 pangkat 3 dipangkatin X min 4. 32 itu 2 pangkat 5, tapi seper ada deh. Kalau seper naik ke atas jadi minus ya. Jadi 2 pangkat minus 5. Nah, karena udah sama-sama 2, berarti lihat pangkatnya berarti harus sama. Tapi bongkar dulu nih adik-adik kurungnya. Jadi apa nih? 3x min 12 sama dengan minus 5. Berarti 3x sama dengan pindahin plus 12 min 5. Berarti plus 7. Jadi x-nya adalah 7 per 3. Masuk deh pertanyaannya. Berapa 2 pangkat x min 1? X-nya tadi udah dapet kan? Udah dong. Berapa? 7 per 3. Jadi 7 per 3 dikurangin 1. 1 T 3 per 3 ya adik-adik. Berarti jadi 2 pangkat 4 per 3. Nah adik-adik masih inget nggak? Ada sifat eksponen gini. Kalau ada A pangkat P per Q, itu artinya A pangkat P diapain? Diakarin Q. Sifat ini kan. Iya, berarti yang ini jadi apa, Dedek? Betul, 2 pangkat 4 diakarin 3 ya. Nah, kita tahu 2 pangkat 4-nya berapa, Dedek? 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16 ya. Jadi jawabannya adalah akar pangkat 3 dari 16. Sip. Ada di UTBK gelombang 1 tadi ada matriks, tapi matriksnya gampang, Dedek, nggak pakai operasi-operasi, cuma nyamain ini sama dengan ini ya, unsur-unsur yang terletak di matriks sama, ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Pertanyaannya berapa x ditambah y, cuma gitu doang ada deh ya. Ya udah kita samain, berarti si ini sama dengan ini ya, berarti 3x min 2 sama dengan 7. Berarti 3x pindahin min 2 nya, jadi kesini ketemuan sama ini 9 bagi 3. Oh berarti x nya 3, benar? Masuk ke sini berarti 4 pangkat sama dengan 8. 4 pangkat X tambah 2Y sama dengan 8. Kita jadiin bilangan pokoknya biar sama. Berapa nih adik-adik? 2, benar, bagus ya, 2. Berarti sini 2 pangkat 2 dipangkatin X plus 2Y. X nya tadi udah dapat ya 3. Berarti di sini tinggal adik-adik ganti 3 ditambah 2Y sama dengan 8. 8 T 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Ya udah sama kayak tadi, pangkatnya disamain. Yuk jadi apa yuk? Bongkar dulu kurungnya, Dede. 6 ditambah 4Y sama dengan, iya 3. Berarti 4Y sama dengan 3 kurangin 6 minus 3. Berarti Y-nya apa? Minus 3 per 4. Nggak ada jawabannya. Belum selesai, Dede. Pertanyaannya X tambah Y. Jadi X tambah Y-nya berapa? X-nya 3, Y-nya min 3 per 4. Jadiin per 4 semua ya. 4 bagi 1 kali 3 ya, ini 12, ini 1, ini kali 3 jadi min 3. Jadi hasilnya 12 kurangin 3, 9 per 4 ya jawabannya. Adik-adik asal nggak panik, adik-adik ngerjain ini sebenarnya gampang ya. Makanya mikirnya adik-adik jangan 20 soal. Mikirnya yang saya bisa aja 10 soal, nanti yang lainnya nggak tahu di blok jawabannya, nggak tahu ditembak gitu ya. Sip. Mikhail, Kak nanti minta filenya. Filenya kayaknya Kak hapus langsung deh. Ini harus di ini. Tapi di YouTube ada ya, Mikhail, tenang ya. Pokoknya 1 jam setelah selesai ini saya langsung upload di YouTube ya. Oke, Mikhail. Oke. Keluarga Pak Adi menghabiskan 30 liter beras selama 10 hari, sedangkan keluarga Pak Budi menghabiskan 25 liter beras dalam 6 hari. Kemudian jika dua keluarga ini hidup rukun dan saling berbagi beras, maka 129 liter beras cukup untuk memenuhi mereka dalam berapa hari, katanya adik-adik soalnya. Nah, kalau ada soal-soal kayak gini, triknya dijadiin 1 hari dulu adik-adik. Jadiin 1 hari. Lihat ya, keluarga Pak Adi. Oke, keluarga Pak Adi 30 liter 10 hari. Berarti seharinya berapa? 3 liter, setuju ya? 1 harinya menghabiskan 3 liter. Berarti 10 hari 30 liter. Jelas? Nah, sekarang keluarga Budi 1 harinya berapa, Dede? 25 liter 6 hari. Berarti seharinya 25 per? Iya, 25 per 6 liter. Mereka gabungan nih, digabungin, satuin. Jadi berapa hari? Hati-hati adik.
Kalau digabungin ini jadi bukan 2 hari tapi tetap 1 hari, ada ya. 1 harinya, nah ini baru dijumlahin. Jadi seharinya kalau mereka gabungin ya dalam 1 hari, berarti dia menghabiskan 3 ditambah 25 per 6 ya. 3 itu 18 per 6 ditambah 25 per 6. Jadi berapa adik-adik? 33 per 6. 2, ya betul, 33 per 6 liter. Jadi kalau mereka gabungan seharinya itu jadi 33 per 6 liter. Sampai sini dulu adik-adik ada pertanyaan? Oke, belum. Nah, pertanyaannya berapa hari 129 liter? Nah, gini ya, 1 hari 35 per 6 liter. Pertanyaannya berapa hari 129 liter? 35. Ini 33 ada deh, saya salah baca. Ini 33. Oh iya, ada deh 18 tambah 25 kenapa 33 ya? 43. Saya cuma ngetes aja nih, kalian ngantuk nggak? Saya ngantuk ada deh ya. 43 betul, 43. Jadi gini, 1 hari 43 per 6 liter. X hari ya 129 liter. Nah, berarti X-nya berapa hari? Ya tinggal kali silang, bener? Atau kita bagi dulu nih adik-adik, 129 sama-sama di atas, atau bolehlah dikaliin dulu ya. Ya, adik-adik biar nggak bingung. Jadi apa di sini? 43 per 6X sama dengan 129. Nah, 129 dibagi 43 itu pas banget angkanya berapa adik-adik? 3 kali silang, jadi X sama dengan 6 kali 3 ya, jadi jawabannya 18 hari. Silakan adik-adik. Nah, ini banyak yang bingung gini. Keluarga Adi 1 hari 3 liter, keluarga Budi 1 hari 25 per 6 liter. Kalau digabungin kenapa kak nggak jadi 2 hari? Kenapa jadi tetap 1 hari? Kayak gini adik-adik mikirnya. 1 hari Adi makan 3 piring. 3 piring. Si Budi 1 hari makan 1 piring. Berarti kalau Adi dan Budi gabungan ya, 1 harinya berapa piring yang dibutuhkan? Tadi Adi 3 piring, Budi 1 piring. Berarti dalam sehari iya 4 piring. Jadi 3 piring tambah 1 piring 4 piring. 1 piringnya untuk si Budi, 3 piringnya. Tapi ngomongnya dalam 1 hari. Ngerti ya adek-adek ya? Ini sebenarnya membingungkan adek-adek. Kalimatnya itu membingungkan. Oke, Mikhail ini jadi masih diseling yang dikirim soalnya tadi udah dibahas sedikit, setiap teks itu saya selingin dengan soal-soal UTBK ya. Nah, ini soal UTBK gelombang ke-1. Suatu hari pabrik bata memproduksi 840 bata. Ternyata jumlah tersebut, berarti jumlah ini teh katanya 40% kurangnya dari target harian pabrik tersebut. Berapa jumlah seharusnya batu bata yang dibuat pabrik tersebut? Nah, adik-adik, ternyata katanya 840 itu adalah 840 bata itu adalah, nah ini ada triknya adik-adik. Bacanya dari belakang. Jadi, target harian pabrik saya sebut aja X, kurangnya dikurangin 40% dari X gitu. Jelas ya? Jadi berapa persen? Nah, kalau X itu kan berarti 100%. Bener nggak? 100%. Kalau nggak ada di sini berarti 100 dikurangin 40, 60 per 100 dari target sama dengan 840. Udah deh, ini ada deh coret-coret. Yang ini 84 dibagi 6 teh berapa ya ada deh? 84 dibagi 6, 1, 6, 4, 2, 24. Berarti 4 ya, 14 nih, 14 kali silang berarti 14, 0 dikali 0 sama dengan X. Berarti targetnya adalah 1400 batu bata. Ya, jadi bacanya dari belakang. Target harian saya sebut aja X, kurangnya berarti dikurangin 40%. Ya, keburulah, tenang ya. Oke, ini gampang kok ya. Tim marketing dua tuh menjelang hari raya. Oh, ini mah tentang diskon-diskon ya. Ada deh.
toko Conel katanya baju X harganya 450, diskonnya 20%. Kalau diskon 20% berarti harus bayar berapa Dede? 80% ya, 80 per 100 dari 450. Berapa? 450 dikali 8, 40, 8 kali 4 32, 36 ya. Berarti di sini jadi 360 ribuan. Terus di toko Zaro diskonnya 40% tapi untuk pembelian baju kedua dan selanjutnya berarti harus bayar berapa? 60% dari 500 ya. 500 ribu maksudnya di sini berarti ya pasti 300 ribu lah ya. 5 kali 6 300 ribuan. Nah itu kondisi diskon di toko yang berbeda ini. Oke, pertanyaannya, jika Satria membeli 3 baju X, betul? Oke, mana toko harga yang lebih mahal? Kalau 3 baju di toko Conel berarti 3 baju ya dikali harga satu bajunya setelah diskon 360 ribu. Berarti berapa di sini ada deh? 1.080.000. Oke, 1.080.000. Kalau di toko Zaro, nah di toko Zaro katanya harga awalnya yang pertama ya, baju yang pertama belum diskon ada deh. Berarti 500.000 ditambah, nah duanya baru diskon. Harga satunya itu adalah berapa? 300.000. Ngerti maksudnya ya? Jadi diskonnya itu setelah pembelian kedua dan seterusnya. Nah dia beli 3 baju, jadi satu baju belum diskon. Nah 2 bajunya ini harga diskonnya. Ya berarti 500 ditambah 600 berarti sejuta. Iya 1.100.000. Ya 1,1 juta. Berarti yang paling mahal di toko mana? Di toko Zaro 1.100.000. Berapa selisihnya? Iya 20.000. Kan ya, bukan pembelian baju kedua, bukan. Pembelian baju kedua dan seterusnya. Jadi baju kedua, baju ketiga, baju keempat. Oke, satu lagi ya, nanti kita bahas lagi soal UTBK-nya. Oh, oke, kita bahas lagi soal UTBK-nya nanti. Iya. Ali membeli 1 baju X, Benny 2 baju X, 3 baju, Doni membeli 4 baju. Berdasarkan 4 pernyataan di atas, banyak orang yang mendapatkan harga yang lebih murah di toko Zaro. Nah adik-adik sebenarnya ya soal ini nggak usah dihitung lagi adik-adik. Tadi kalau beli 3 baju di toko Zaro harganya berapa adik-adik? 1.100.000. Kalau di toko Conel 3 baju 1.080.000. Berarti masih mahal? Masih. Nah pertanyaannya adalah kalau di toko Zaro mana yang lebih murah? Yang ini pasti lebih mahal lah, karena dia belum diskon kan satu baju. Yang ini satu baju diskon, satu baju enggak. Berarti mahal juga di toko Zaro. 3 baju tadi udah dihitung harganya 1,1 juta. Bener? Lebih mahal. Nah berarti yang paling murah pasti yang ini ya, nggak ada yang lain. Oh ada jawaban 0 juga nih. Ya kita cek aja. Berarti 4 baju 4 baju berarti sama aja dengan apa? Tadi 3 baju yang harga diskon tambah satu baju ya, boleh ya. Nah tadi ini udah dihitung nih, 3 baju itu harganya berapa Dede? 1,1 juta. Nah satu baju diskon juga kan, karena dia pembelian keempat dia diskon. Jadi harga diskon di toko Zaro itu sama dengan berapa? 300.000 Dede. Nah ini 300.000. Jadi total yang harus dibayarin berapa coba Dede? Iya 1.400.000 ya, 1,4 juta. Coba kita cek Dede, kalau beli 4 baju di toko Conel langsung diskon dia ya. Harga satu bajunya berapa tadi di toko Conel? Di toko Conel satu bajunya 360.000, langsung diskon 4 kali 360.000. Berapa nih ada deh? 4 kali 6 24, 4 kali 3 12, 1.440.000. Lebih mahal? Iya, ini 1.440.000, ini 1.400.000. Berarti banyak orang yang mendapatkan harga lebih murah di toko Zaro cuma satu ya, si Doni doang. Oke, ada pertanyaan lagi? Sip. Ya oke, siap ya, kita bahas lagi soal UTBK-nya ya. Nah ini soal UTBK katanya di dalam di dalam kubus ada kerucut. Nah alasnya ini kalau dilihat dari bawah nih, alas si kerucut ini semuanya menyinggung keempat titik pojok ini, titik pojok apa, sisi-sisi si kubus ini.
Jika kubus memiliki rusuk 8, berarti ini 8 ya, si rusuk kubus. Pertanyaannya adalah berapakah luas permukaan kerucut? Nah, adik-adik masih ingat waktu kalian di SD? Atau lupa lagi? Waktu di SD, permukaan kerucut itu adalah luas lingkaran yang di bawah. Luas lingkaran itu apa? VR kuadrat. Kemudian luas yang kayak bentuknya tumpang kayak gini, kalau dipotong, kalau digunting nih tek 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 terus dibuka, itulah luas selimutnya. Jadi pi r s. S-nya itu panjang sisi miring ini ya, Dede. Itu tuh S-nya. Ya, udah. Oke, sekarang panjang rusuknya 8. Kalau panjang rusuknya 8, maka si jari-jari kerucutnya berapa, Dede? Betul, 4. Masuk ya ke sini ya. Pi kali 4 kuadrat ditambah pi kali 4 kali S. Sekarang lihat, ini 4. Tinggi kerucut, ada dia lihat, fokus. Tinggi kerucut sama nggak dengan panjang rusuk kubus? Sama dong. Berarti ini 8 ya. Nah, ini kan segitiga siku-siku ada deh ya. 8 4 berarti si S-nya ini, si pelukisnya, namanya pelukisnya, akar dari apa? Iya, jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Berarti 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ngitung ini biar cepet, adik-adik, angka 8-nya diganti aja sama 4 kali 2, boleh? Ya, masing-masing dikuadratin. Berarti ini kuadratin, ditambah 4 kuadrat. Dari bentukan ini, ada yang sama, angka apa? 4 kuadrat, adik-adik, keluarin 4 kuadratnya. Berarti dalamnya jadi apa nih? 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat udah keluar, berarti tinggal 1. Nah, 4 kuadrat bisa dikeluarin dari akar, berarti 4 ya. Akar sisanya ini berapa nih? 4 tambah 1 5, berarti 4 akar 5. Jadi si S-nya adalah 4 akar 5. Nah, sekarang ada dia lihat ini berapa? 16 pi. Ini berapa? 16 pi dikali akar 5. Ada yang sama? Ada. Berapa? 16 pi. Berarti 16 pi nya boleh dong keluarin ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Sip. Ya, harus tahu rumus luas permukaan kerucut ada deh ya. Ya. Mazia kayak yang gampang ya, tapi pas di tempat langsung tremor. Iya gitu biasa ya. Jadi ya gitulah, pesan saya jangan panik, adik-adik tenang aja. Dari 20, adik-adik potong 10, 10-nya nembak adik-adik ya. Jangan mikirin 20 susah, nanti panik adik-adik ya. Nah, ini ada soal kayak gini, ada deh. Rudy memiliki sebuah perusahaan sepatu dan sendal, di mana untuk membuat satu sepatu butuh biaya ini, satu sendal ini. Nah, si Sodik katanya beli 100 sepatu dengan harga 620.000. Berarti satu sepatunya berapa? Sodik. Iya, 6.200. 100 sendal 540, berarti satu sendalnya 5.400. Nah, padahal modalnya si Rudy 5.500 ya untuk sepatu. Untuk sendal modalnya 4.200. Pertanyaannya adalah berapa persentase keuntungan yang Rudy dapat? Persentasenya ya udah, ini modalnya, ini harga jualnya. Berarti yang namanya untung apa, Dede? Iya, harga jual dikurangin modal. Bener nggak? Oke, untungnya berapa nih? Harga jualnya kalau dijumlahin buat satu sepatu aja cukup, ada deh. Ya, eh, berapa di sini? 6 600, ini 11 ya, 11.600. Modalnya cuma berapa nih, satu sendal satu sepatu? 9.700. Berarti keuntungan yang Rudy peroleh untuk satu sendal satu sepatu adalah berapa? 300 tambah 600 berarti 1.900 ya. Oh ya, uangnya ini uang. Nah, pertanyaannya persentase untung. Untungnya tadi berapa? 1.900 dari modalnya. Ini ingat nih, dari modal ya, dikali 100%, selesai. Berarti 1.900 dibagi modalnya tadi berapa sih Rudy? Modalnya adalah 9.700 ya. Nanti 1.900
Ini gini aja. Ini coret aja lah, pengen tahu komanya nggak usah angkanya ini. Kalau dikali 2 ada dia kejauhan ya. 97 kali 2 14, 18, 194, 194 kejauhan ya. Berarti di bawah 20 sekian. Berarti ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Ini kejauhan. Ya pasti 19, tapi nggak 19 pas ya. Pasti yang inilah 19,5. Nggak percaya? Oke, kita hitung adik-adik. Kalau saya sih nalarnya gitu ya. Kalau dikali 2 udah deket. Tadi dikali 20 tuh udah deket. Berarti kurang dari 20 dikit, tapi 19 lebih gitu. Ya udahlah, percaya ya. Ya, ini kurang dikit ya, kurang 20 kurang dikit. Nanti ada pakai kalkulator boleh. Ya, sip, biar cepet aja ya. Nah, ini ada di soal UTBK gelombang ke-1 katanya ada diagram Venn. Ada diagram Venn. Berdasarkan diagram Venn, kalau saya sih udah biasa adik-adik, berarti ini saya bisa langsung plototin jawabannya. Ini kan M ya, diambil nih, berarti ini karena ada bagian yang kosong, berarti diambil sama si K, juga diambil sama si L ya. Berarti M dikurang nih, pasti M dikurang ya, ini salah. M dikurang ya K gabung L, bukan irisan. Nah, kalau adik-adik yang masih bingung, maka kuasai dulu adik-adik yang namanya diagram Venn. Jadi kalau saya punya kayak gini nih, misalkan ada dua himpunan, himpunan A, himpunan B. Kemudian di sini ada namanya himpunan semesta. Kemudian saya isi dengan angka-angka setiap ininya. Misalkan di sini 1, 2, 3, di sini 4. Kalau ditanya A aja, himpunan A apa nih? Yang ada di A berarti 1 dan 2. Kemudian yang ada di himpunan A irisan B, nah ini tadi bacanya dan bacanya yang ada di A dan ada di B. Berarti angka berapa ada di sini? Iya, 2 aja. Gitu ya. Berarti kalau A digabung B, yang ada di A atau ada di B. Oh, berarti 1 2 3 union ya, digabung. Nah, sekarang kalau dikurang gini ada deh. A dikurang B. Berarti berapa? Ini A nih. Diambil sama si B segini nih. Nah, si B berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 1 gitu, jelas ya. Nah, kalau dituliskan dalam angka-angkanya, si A-nya itu tadi 1 dan 2, punya 1 dengan 2, diminta dikurangin sama si B. B itu adalah angkanya 23. Si A punya 1 2, diminta 23, ya kasihin aja angka 2, yang tiganya coret aja dan nggak ada. Berarti hasilnya adalah 1. Sekarang coba B dikurangin A. B 23, si A 12, berarti dikasihin yang sini ya. Tuh, berarti angkanya 3 aja. Nah, itu arti dikurang. Ya. Nah, kalau ada soal gini, ini kebetulan soalnya gampang, adik-adik bisa langsung ditembak jawabannya ini. Tapi kalau adik-adik masih bingung, setiap lubang, sekali lagi, setiap lubang adik-adik isi angka. Misalkan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 adik-adik. Jawabannya harus yang diarsir. Yang diarsirnya berapa? Angka 1. Kita cek adik-adik. Yang pilihan A, ceritain teh pura-puranya nggak tahu. K diiris M. Tadi kalau irisan apa? Yang ada di K dan ada di M. Yang ada di K dan ada di M. Berarti angka berapa nih? 2. Diiris lagi dengan L. L 53. Ada nggak irisannya? Ada yang samanya nggak? Irisan itu yang sama. Yang ada di ini dan ada di sini nggak ada. Berarti ini himpunan kosong. Nanti adik-adik cek semuanya, pasti nih salah-salah semua. Yang bener mah cuma yang C. Coba lihat. Yang C, M-nya berapa coba adik-adik? 1, 2, dengan 3. Bener? M, liatin 1, 2, 3. Dikurang K gabung L. Kalau K digabung L kan semua angkanya ditulis ya. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Nah, adik-adik bayangin, adik-adik punya 1, 2, 3. Terus tetangga adik-adik minta 2, 3, 4, 5. Adik-adik pasti ngasih hanya 2, 3 ya, karena baik hati ya. 2, 3-nya dikasih nih. Nah, karena punya 2, 3, dia minta 2, 3 lagi. Yang dia minta 45 yang nggak punya ya coret aja. Berarti hasilnya 1. Jelas ya? Ya, itu cocok dengan yang diarsir. Jawabannya adalah 1. Sip ya, itu diagram Venn. Nah, ini katanya ada soal UTBK, pertanyaannya luas segitiga. Ada ya? Nah, adik-adik jangan ngelihat segitiga yang ini karena koordinatnya udah diberikan semua, ya udah diberikan semua. Adik-adik gambar ulang, ya. Jadi jangan lihat ini, adik-adik gambar ulang, bikin aja sebentar, sumbu X, sumbu Y. Nanti tinggal dihitung berapa luas segitiganya. Yuk, segitiga UTR, U-nya koordinatnya 4,3, X-nya 4, Y-nya 3. Ini titik U, adik-adik.
4,3. T 1, min 1, X-nya 1, Y-nya min 1. Ini T ada deh. T 1, min 1. Terakhir R koordinatnya adalah 5, min 1. Ini 4 nih kedekatan, biarinlah. Ini 5 ya, min 1. 5, min 1 berarti di sini ya. Nah, ini 5 nih, min 1. Ini adalah R 5, min 1. Pertanyaannya adalah berapakah luas segitiga UTR? Nah, ini kebetulan enak adik-adik, datar ya. Datar nih. Berarti itu sebagai alas. Coba kalau miring aja dikit gini, wah adik-adik pasti pusing, mana alasnya, mana tingginya. Ya kalau yang ini mah yang manual aja adik-adik. Luas segitiga apa? Setengah dikali alas. Alasnya panjang dari sini ke sini. Adik-adik hitung, ini 1, ini 5. Berarti dari sini ke sini berapa? 4. Alasnya 4. Tingginya berarti dari sini ke sini ya? Iya, berarti dari sini ke sini berapa panjang tingginya? Ini 3, ini 1, jadi 4. Jelas ya? Berarti hasilnya 16 dibagi 2, 8. Nah, seandainya, ini jangan dilihat lah ini mah ya. Nah, seandainya nanti yang tadi saya bilang miring nih, luas segitiga. Adik-adik bisa pakai luas tali sepatu adik-adik. Luas segi-segitiga sebenarnya gini, setengah dari, nah adik-adik masukin aja koordinatnya di sini. Mau T boleh, awalnya mau R boleh, mau U boleh. Adik-adik bebas mau yang mana. U aja boleh. Berarti U 43. Setelah U ke sini misalkan 5, min 1. Setelah 5, min 1 di sini 1, min 1. Nah, hati-hati. Ini semua koordinat udah diisi. Untuk segi apapun ya, tidak hanya segitiga. Mau segi 4, segi 5, kalau ada koordinatnya, adik-adik bisa hitung pakai luas tali sepatu ini. Kalau mulainya 43, tutup lagi adik-adik di 43 gitu. Sip, sip, sip. Jadi kalau mulainya 43, tutup lagi di 43. Kemudian adik-adik kali-kali ini kayak matriks AD dikurangin BC, yang ke atas AD min BC, AD min BC. Ya, saya ambil dulu yang ini jadi apa nih? Setengah dikali kurung, kita kaliin dulu 4 kali min 1, min 4, ditambah 5 kali min 1, min 5, ditambah 1 kali 3, 3. Nah, ini yang AD-nya dikurangin BC adik-adik yang ke atas. Yang ke atasnya berapa di sini? 15. Ini berapa nih? Min 1. Ini berapa nih? Min 4. Kurung tutup. Kita hitung yuk. Ini berapa nih? Min 4, min 5, min 9 tambah 3 berarti min 6. 15 min 1 min 4 berarti min 10. Oke. Min 6 dikurangin min 10. Ini plus 10, maaf adik-adik, maaf. Ini 10 maksudnya ya. Min 6, min 10, jadi min 16 kali setengah, min 8. Tapi dimutlakin adik-adik ya, sama hasilnya 8 satuan luas. Gitu ya. Harus berurutan. Ngambil datanya nggak boleh acak, harus berurutan. Nah, itu bagus ya, pertanyaan bagus. Jadi kalau ada jajar genjang atau segi 4, misalkan ini koordinatnya A, B, C, D. Nah, kalau mulainya dari A, ini looping aja gini. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, tutup lagi di sini. Nggak boleh gini ada deh. Ini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus tutup lagi ke sini. Nggak boleh ya. Harus loop membentuk rangkaian. Sip. Ada lagi pertanyaannya, bagus tuh pertanyaannya. Ya, oke, Adik-adik, ini soal terakhir ya. Soal terakhir. Aduh. Sebuah kerucut mirip yang tadi, tingginya 12 cm. Oke, tingginya 12 cm, berada di dalam balok yang mempunyai alas persegi. Berarti kalau alasnya persegi, kalau ini X ya, Dede. Sip. Volume balok di luar kerucut tersebut adalah 100 dikali 12 min V. 100 dikali 12 dikurangin V adalah apa tadi? Pi. Nah, kata di soal ini sama dengan apa? Volume di luar kerucut. Volume balok tapi di luar kerucut. Artinya apa, Dek? Bener, volume balok. Iya, dikurangin volume ke kerucut. Bener nggak? Volume balok dikurangin volume kerucut. Itu volume di luar kerucut ini. Jelas? Sampai sini jelas, oke? Oke, kita lanjutkan. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi, berarti X dikali 12. Dikurangin volume kerucut. Tadi adik-adik udah tahu kalau volume kerucut apa? Sepertiga VR kuadrat dikali tinggi. VR kuadrat dikali tinggi. Berarti di sini 12X kuadrat dikurangin 1/3 pi. Jadi-jadinya berapa, adik-adik? Kalau saya tadi misalin ini X, berarti ini berapa? Setengah X. Betul, setengah X dikali setengah X
R kuadrat dikali tinggi. Tingginya adalah 12. Oke, sip. Iya, berarti ini kalau saya sederhanain 12x kuadrat min 12, ini 2 kali 2, 4 kali 3, 12 ya, coret sama 12 ini ya. Oke, berarti ini apa? Pi x kuadrat. Ada yang sama x kuadratnya, keluarin x kuadratnya. Berarti dalemannya adalah 12 dikurangin pi. Nah, ini katanya sama dengan ini ya, Dede. Oke, berarti ini udah sama dengan ini kan, coret. Benar? Berarti X-nya dapat dong berapa? Iya, 10. Berarti si ini alasnya adalah 10. Pertanyaannya berapakah luas permukaan kerucut? Sama soalnya kayak tadi. Luas permukaan kerucut tadi apa coba? Adik-adik apa rumusnya? Iya, luas lingkaran ditambah luas yang tumpengnya. Jadi apa di sini? PR kuadrat ditambah apa luas tumpengnya? PRS. Jangan lupa nih, PRS ya. Berarti V dikali jari-jarinya tadi berapa? Setengah X. X-nya 10 adik-adik. Iya, berarti 5 ya jari-jarinya. 5 kuadrat tambah V kali 5 dikali S. Nah, S-nya pelukisnya hitung. Ini berapa? 5. Ini berapa? 12. Berarti ini sisi miring Pitagoras ya. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat diakarin 169, berarti 13. Nah, ini S-nya. Oh, S-nya 13. Ya, kita hitung. Ini 25 pi, yang ini 65 pi. Jadi sama dengan berapa kalau dijumlahin? Iya, 90 pi. Ya, pilihannya nggak kelihatan. Jawabannya 90 pi. Sip ya, adik-adik. Siapa tadi baru muncul? Ayo, nggak apa-apa pertanyaannya. Nah, itu adalah soal-soal UTBK yang berseliweran di sosial media, adik-adik. Jadi jangan ketinggalan informasi ya. Nanti kalau ada lagi kita zoom lagi ya. Oke, terima kasih adik-adik sampai di situ. Ya, nanti saya akan kirim ke YouTube. Ya, sampai sini ya. Sukses ya adik-adik. Ingat dari 20 soal adik-adik cukup 10 tapi harus bener semua. Yang 10 lagi blok atau nembak. Ya, biar nggak panik adik-adik. Ya, oke, nanti ya terima kasih. Oke, sama-sama. Adik-adik terima kasih yang udah subscribe ya channel YouTube saya. Sip, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.